Setelah melahirkan anak kedua, aku sama sekali tidak bisa menurunkan berat badanku. Sekalipun bisa, itu hanya akan turun 2 atau 3 kilo, lalu akan naik di angka yang sama. Aku merasa sangat khawatir dengan kondisi tubuhku dan berinisiatif pergi ke dokter untuk mendapatkan solusi. Namun, 6 bulan menjalankan saran dokter, tak banyak perubahan yang kudapat, dan berat badanku masih di atas normal, atau artinya aku overweight. Beberapa tes sudah kulakukan, tetapi hasilnya sama saja. Mereka mengatakan kalau tubuhku ini sehat-sehat saja. Mungkin setelah selesai menyusui, tubuhmu akan kembali seperti semula, ucap salah seorang dokter. Ketika pulang, Dio terus meyakinkanku, bukan rupamu yang membuat aku ingin menikahimu, bukan pula tubuhmu yang membuat aku membutuhkan seorang istri, ucapnya saat tahu kekhawatiranku. Aku memang sangat khawatir dengan kondisi tubuhku yang tak kunjung kembali seperti sebelum melahirkan. Saat aku melahirkan anak pertama, berat badanku menyusut dengan cepat dan aku kembali ke badan idealku. Namun di kehamilan kedua, aku justru dibuat bingung karena berat badanku tak kunjung turun secara signifikan. Banyaknya suami yang meninggalkan istri hanya karena fisik mereka berubah, membuat pikiranku sibuk mencari cara agar semuanya normal kembali. Aku jadi hanya peduli pada perubahan fisikku karena takut kehilangan Dio. Meskipun itu artinya anakku tidak mendapat cukup banyak nutrisi dariku, tetapi semua itu kulakukan hanya untuk mempertahankan keluarga kami. Hingga akhirnya ucapan Dio yang terus meyakinkan aku mulai mengubah pikiran dan prioritasku secara berkala. Mungkin dia tidak seperti kebanyakan pria di luar sana. Mungkin Dio benar-benar mencintaiku hingga dia bisa menerima fisikku apa adanya. Mungkin selama ini hanya kekhawatiranku saja yang berlebihan. Ada berjuta kemungkinan positif lainnya yang terpikirkan di kepala saat Dio berusaha meyakinkanku dengan kata-katanya. Perlahan, aku mulai mengurus anakku dengan baik dan makan apapun agar nutrisinya terpenuhi. Dio pun jadi sering membantuku mengurus anak. Di saat aku harus membereskan beberapa pekerjaan rumah, semua kembali normal, pikirku. Dengan bahagia aku menjalani kehidupan baru dan membuang semua pikiran negatif di kepala. 2 tahun berlalu, aku semakin nyaman dengan diriku dan melupakan tentang Dio yang akan berpaling hanya karena fisikku yang berubah. Namun hari itu, firasat buruk datang padaku. Sikap Dio mulai berubah dan tak lagi seantusias dulu jika bermain dengan anak-anak. Dio terlihat sangat sibuk dengan ponsel. Meskipun ia tak pernah bersikap kasar padaku ataupun anak-anak, ia masih mau mengurus mereka untukku. Hanya saja, firasatku tak bisa kuabaikan begitu saja. Di saat Dio terlelap, aku mencoba mencari tahu dengan menempelkan salah satu jari di ponselnya. Sekejap, ponsel itu pun menunjukkan foto kedua anak kami sebagai latar belakang layarnya. Hatiku terasa hangat saat melihatnya, tapi kehangatan itu tak bertahan lama. Ketika aku membuka isi percakapan Dio bersama seorang wanita, aku justru tersadar kalau firasatku itu benar. Mereka membicarakanku, mengolok kebiasaanku,
hingga menghina perubahan fisikku karena telah melahirkan anak kami. Sakit rasanya melihat kenyataan kalau ucapan Dio tak sungguh ia buktikan. Ia justru dengan tega membicarakan aku dengan wanita yang bahkan belum pernah menikah. Wanita itu memang sangat cantik dan bertubuh proporsional. Aku pun begitu, jauh sebelum kehidupan pernikahan ini menelanku bulat-bulat. Aku menutup dan meletakkan kembali ponsel itu di tempatnya. Kemudian pergi ke kamar mandi untuk meluapkan kekesalan juga kekecewaanku dengan menangis. Setelah 1 jam, mataku terlihat mengecil. Aku pun kembali ke ranjang dan akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Esok pagi, ketika anak-anak masih terlelap, sedangkan aku sudah terbangun karena harus menyiapkan sarapan, tak kusangka Dio bangun pagi-pagi sekali. Dia terbangun dan menanyakan mataku yang begitu sembab, sisa menangis semalam. Aku menangis karena orang yang kucintai, yang ku percaya akan menerimaku apa adanya, ternyata malah bermain wanita dan bahkan mengolok di belakangku. Sahutku. Aku tak langsung memandangnya dan hanya melihat gurat senyum tipis di wajah suamiku itu. Jadi ternyata kamu sudah mengetahuinya? Tanyanya sinis. Apa kamu pernah melihat dirimu di depan kaca? Apa kamu tahu betapa besarnya tubuhmu? Kamu itu besar, sangat besar, hingga membuat aku jijik berada di dekatmu. Tambahnya. Blas, air mataku turun tak lagi bisa ku bendung. Saat itu, aku hanya terdiam mendengar cacian dan hinaan Dio padaku. Ia membentakku, hingga salah satu anak kami menangis dari kamarnya. Mendengar itu, Dio ke kamar kami, sedangkan aku berusaha menenangkan anakku dan kembali menidurkannya di kamar. Tak lama, Dio keluar dari kamar, membawa beberapa koper dan tas besarnya. Aku membiarkannya tanpa berusaha menahan kepergiannya. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk anakku yang sudah kembali tertidur lelap. Ketika aku mengatakan itu, ia bahkan tak menyangkalnya dan membuat hatiku tenang kembali. Aku harus kuat demi anak-anak, pikirku. Berusaha meraup serpian hati yang sudah jatuh berkeping-keping. Aku berusaha menyiapkan diri untuk merawat dan membesarkan anak seorang diri. Aku bahkan tak mengharapkan Dio akan memberikanku uang untuk mereka. Meskipun aku tahu kalau pengadilan akan menyerahkan sebagian besar hartanya untuk anak-anak kami. 2 bulan berlalu, aku pun berusaha menyibukkan diri untuk melepas semua kegelisahan hati dan fokus pada anak-anak. Lalu tiba-tiba pengacara Dio mengirimkan surat perceraian padaku. Aku menandatanganinya tanpa banyak drama. Sejak hari itu, aku sudah kembali sibuk bekerja dan olahraga setelah mengurus anak-anak. Di taman tempat biasa aku berlari, aku bertemu dengan seorang pria yang sangat baik. Ia menerima tubuh besar dan juga kedua anakku dengan baik. Roland namanya. Aku selalu berlari bersamanya, mengelilingi taman sambil bertukar cerita tentang kehidupan kami. Semua berjalan begitu cepat, hingga akhirnya hubungan kami pun semakin dekat. Anak-anak dengan mudahnya menerima Roland begitu saja. Tanpa kusadari, tubuhku mulai kembali seperti semula. Aku tak lagi merasa khawatir dan tidak percaya diri karena setiap pagi Roland selalu memujiku
Ia tak pernah memalingkan wajahnya dariku. Bahkan ketika seorang wanita paling cantik melewatinya. Sekian.